dan bahkan belum diamankan untuk saat ini. Dan itu bisa menghentikan sedikit pergerakan dari Natalia yang mau jump in langsung untuk nge-silent ke arah Lilianya. Oh iya, Pak Your Poison. team is Dari picking. Pakito. Gue Lilia sih setuju. Iya. Ketika Natalianya mungkin sneaky, masih bisa ada Black Shoes. Lilia. Tapi Apalagi kalau ya? another hero, Yang ngebuka ya, Be, selain Rafaela untuk Udah mati udah gak sih? Li- Angela. Oh, dua Angela. romer. Berarti Matilda mid. Matilda mid. Iya. Jadi nanti jadinya Finn, nge-damage. yes, kemungkinan besar Oke. Finn-nya yang akan memainkan Love Wave-nya ya. Dan apakah Love kita lihat Wave, nanti apakah akan ada skin tetap bikin ke arah Golden Staff? Karena balik lagi lawannya Aldo sih. Oke, kita langsung saksikan sendiri untuk kali ini di mana RR Kyoshi yang sudah mendapatkan satu game. Apakah mereka akan memantapkan dengan 2-0 atau kebalikannya? Rebellion akan mengambil 1 poin atas tim dari RR Kyoshi, Profesor. Wow, dan Justru- itulah dia. Justru malah early game-nya deh, lebih enak, Be. Apanya? Early game-nya, carry. Iya, emang. Di up. Emang, di buff. Clear wave minionnya lebih pasti. Dan untuk dari segi damage-nya juga dia lebih optimal karena dari total damage. Karena sebelumnya tuh cuma dari item damage. Tuh, Be, pakai Be, skinnya Be. Hah? Iya, Pakai, makanya kan. iya. Udah kelihatan dari tadi. Oh, tuh. Oh, itu. Lucu banget skinnya. Ultinya gimana tuh? Ultinya gimana, Be? Eh, Pepek. sama Coba aja. ulti dong. Belum. Oh, belum. Woi, Masih Pengen lihat review. menit satu. lo nggak denger tuh masih level 1. Iya, orang cuma pengen lihat. Makanya tuh lihat denger doang. sendiri masih level 1 dia. Udah, sorry dah. Oke, tapi ternyata di depan sana ada Clay mencoba untuk membantu pergerakan seorang Finn dan di depan sana tertangkap Sengmin Claw. Dicapit langsung. Tercubit oleh seorang Swallow yang membuat Pipin dan juga Clay berhasil kali ini. Tapi lihat Albert is coming. Buset. Itu ada Sugar Glider lewat gak sengaja. Hampir saja berhasil mendapatkan purple buff. Wow, Retribution diamankan oleh seorang Ajisa. Bisa. Dan bahkan kayaknya Kramernya diambil nggak sih? Karena ngelihat Jisa yang tadi sempat ketahan di level 3, Iya. itu mungkin ada sedikit ketertinggalan. Dan Albertnya, dia mungkin akan mendapatkan level 5 ketika nanti orange buff. Atau bahkan mungkin dari gold buff-nya ini di arah bottom lane ditahan terlebih dahulu. Karena R7 kayaknya nggak bakal nyentuh ke arah sana. Ketika nanti di menit yang kedua sekarang udah jadi dewasa dari gold buff-nya. Yes, 10 detik. Tidak ada retribution. Skylar hanya menjaga dirinya. Karena Turtle sudah mulai diawasi di bawah. Ada 1, 2, 3 orang dari tim RR Kyoshi bersama juga dengan R7. Sudah langsung dibuka. Jisa langsung menuju ke arah Turtle juga. 2 orang saja. Clay mencoba untuk memukul mundur Finn-nya. Di sekarang terbang di sini dihajar 3 orang. Langsung ada 2 F-Dragon. Karena 1 orang. Dan bahkan langsung dikeroyak begitu saja. First blood diamankan oleh seorang Albert. Tapi ya bisa kita lihat di sini di mana Jisa terlalu dalam masuknya. Tidak ada yang ngebuka, nggak ada yang badanin terlebih dahulu atau distraction sekalipun. Yap. Bahkan dia lupa kalau misalnya dari tim RR Kyoshi dengan roamer healer. Sustainability-nya terculik sedikit. Jisa first damage-nya masih belum cukup dengan under position yang dia miliki saat ini, Bung Kornet. Yes. Itu dia tadi setup team fight yang sangat baik dilakukan. Dan bahkan diincar oleh Chow-nya atau R7-nya juga ke arah yang tepat. Langsung ke arah jungler dan bahkan di arah top lane. Tapi kita lihat dari suara Aldos-nya. Nggak bisa kabur, nggak bisa kemana-mana. Tidak ada lagi flicker dan bahkan harus diamankan oleh Karinya. Walaupun Birol benar-benar sekarat banget. Dan masih punya flicker sebenarnya. Mostly ketika ada link di tubuh musuh, kebanyakan mereka kehilangan turtle pertamanya. Ada link di tubuh musuh. Yes. Lane up. Oh, salah. Lane up. Ya udah, pokoknya intinya begitu. Nah, tapi mereka biasanya kehilangan momentum untuk turtle pertama. Tapi ini berbeda sekali. Mereka mengamankan dengan keuntungan yang cukup banyak, junglernya harus tumbang. Nah, Itu dia, Profesor. kenapa? Karena Albertnya dari awal itu ngamanin ke arah orange buff. dulu. Itu dia. Biar nggak cooldown ketika Betul birunya sekali. team fight. Jadi ketika nanti ada di menit yang kedua, purple buff-nya masih ready juga. Yes. Itu yang sempat saya kasih info juga ke Bung Kornet gitu loh. Kalau seandainya mau turtle atau mau ke arah mirror. Oh, tapi di sana Skylar gak punya flicker. Oh, diincer. Albert Angela masih mau masuk. Gak ada lebih. energi. Lihat, gak ada energi di depan Dapat sana. soulblade-nya mana? Dapat soulblade belum dikeluarkan. Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi dipanggil oleh ke-trigger. Clay. Dan bahkan gak mau tertrigger. Sengit Claw dan bahkan Clay. Albert mencoba untuk memaksa. Eagle. Dapat soulblade telah dikeluarkan. Dan bahkan terpaling. Offlane dipaling ke kanannya. Albert masih mau lebih. Satu hit terakhir dan sayang sekali. Albert gak berhasil dapetin poin atas Swallow dan Val. Dan bahkan di sini dia masih bertahan. Val. Bener-bener digocek begitu aja oleh seorang Val. Di
taunting, bener-bener dia cuma recall di depan dan masih di area smoke ya. Dia tahu physical damage gak bakal bisa deh masuk ke dalam dirinya dan masih bisa selamat. Gila, hampir banyak banget poin kill yang diamankan seorang Albert. Tapi ternyata dengan adanya distraction atas seorang Swallow dan juga foul kali ini dari seorang Albert pun nggak ngedapetin poin kill banyak. Tadi sumpah Be, itu kalau misalnya ada DPS lagi, Swallow sih tumbang harusnya. Iya, apalagi mengingat itu adalah fight yang benar-benar tarik ulurnya rapih banget. Mispositioning dikit, Skylar-nya datang, langsung dibalikan keadaannya. Oke. Tapi kita sini Dwarf Dragon mengarah ke satu orang Darren-nya yang diincar. Tapi kita sini masih mencoba untuk bertahan. Langsung dia masuk poin kill, apakah jalan untuk masuk. Fist Poise 2 kali dan bahkan langsung maju ke arah depan. Flicker, Jet Kundo, Swallow-nya juga sekarang dan langsung diamankan begitu saja oleh seorang Clay-nya. 2 orang dan membuat RRQoC bisa mengamankan turtle yang kedua dengan sangat amat Aku nggak tahu kenapa. Ini apakah ada tabrakan tersendiri dari Elblezian dan juga RRQoC? Benar-benar Val diam-diam mencuri turtle-nya. Dwarf Dragon tapi di sini R7 langsung mengajar balik, tidak terima dari RRQoC dan langsung diamankan begitu saja poin kill dari Jerman. Oh my god, lihat di sana Jisa mencoba untuk mendapatkan poin kill tambahan. Dipanggil kakaknya Tingwen, tapi lihat si Eagle, itu bisa dikeluarkan. Jisa? Albert is coming. Lihat, Albert Sugar Glider kali ini mencoba untuk memukul mundur Swallow dan juga Jisa. Dan lihat satu backstab critical damage yang diberikan oleh seorang Val berhasil mencuri turtle di depan mata seorang Albert. Ini pukulan keras untuk Albert sih, untuk dia Respect. benar-benar respect dan juga ya berhati-hati dan harus menggunakan retry-nya ke arah objektif yang sangat penting yaitu turtle. Ya balik lagi, tadi dia udah melakukan team fight dan mau nggak mau harus menggunakan satu retribution-nya. Kalau Yap. enggak, mungkin dia bakal tumbang di team fight yang sebelumnya. Permasalahan utamanya adalah kali ini untuk menghentikan dominasi dari Birul sih. Birul memenangkan match up dari Skylar-nya. Lihat bagaimana baru punya Thunder Belt di sini dan bahkan dari Birulnya dia punya Gold Kara tertinggi. Demon Hunter Sword. Wow. 4.800 Yes. gold nih. Nggak beda jauh tapi Skylar harus lebih berhati-hati. Oke, lihat Albert tunjukkan belakang. Sekarang digunakan. Dwarf Dragon menuju seorang Jisa. Jisa masih bisa bertahan tapi ternyata damage yang terlalu tinggi. Albert tepat softplate. Biru udah ada lagi. Satu pedang bom kedua, dengan pedang bahkan ketiga. damage. Lihat pedangnya. 4 pedang diamankan oleh seorang Albert. Albert masih mau lebih dapatkan. Swallow menjadi korban selanjutnya. Oh my Sayang God. sekali. Satu buah killing spree di tangan dari seorang Albert. Lihat 4 pemain dari tim Rebellion udah harus tertunduk lemas tak berdaya Bung Cornet. Dalam satu kali team fight 4 orang langsung dihilangkan dan Ruby-nya masih berjalan di arah tengah. Dan bakal kita lihat di sini juga dari Albert yang menunggu untuk Finn menggunakan ultimate-nya, hard guard ya, dan dia bisa langsung bergerak dengan bebas. Ditambah lagi juga lihat ada kiu kalau kata Ranger Mas. Alright, the Dan West seorang Dragon Matidanya. juga seorang Dairan yang bakal dipasangkan. Tapi Somblet, oh Oh, my god, time of tidak. bandage-nya dikocek, gak What a tersangka. dodge, bro! Oh my god, fast hang dari seorang Albert. Dan bakal dari Somblet, Val menuju ke arah seorang Skylar. Tapi nampaknya Skylar bergerak berubah menjadi naga. Oh, Skylar, dia Masih ada terhentikan flicker, pergerakannya. Masih ada flicker, masih ada pipin soalnya Bung Cornet. Yes. Bisa merasuk itu dari seorang Skylar. R7 hanya memancing tampaknya di sana, mencoba untuk ngebait karena kita lihat juga linknya yang mencoba untuk dapetin turtle yang kali ini juga harus berhati-hati. Oh. Dan bahkan Eva Vendet masih belum bisa untuk menarik seorang R7, masih bisa di Shunpo dan turtle yang diamankan. Ini dia turtle ketiga untuk tim RRQoC. Oke, jika kalian ingat Albert pernah bilang, ngapain di band link gua udah gak bisa main link. Ternyata kamu bohong. Ternyata itu hanya bualan semata Bung Cornet. Iya, ternyata dia masih bisa bermain link. Jago dan Jago. bahkan daerah Dwarf Dragon bakal coba di barter dan bahkan kali ini daerah masih coba untuk bertahan Dari di King Eagle Eagle. karena berdepan membuat kali ini nggak bisa masuk lebih lanjut lagi karena nggak punya mana. Wow, masih benar-benar ditarik ulur dengan sangat amat baik dari kedua tim dan bahkan masih bisa untuk dibersihkankah, masih menahan untuk Argartia tapi masih ada flicker ditahan begitu saja, tidak mau langsung masuk dan bahkan ditahan Albertnya langsung maju ke depan, Fist Boys, Birul dia yang langsung diincar dan bahkan langsung dihancurkan begitu saja. Albertnya 1 point kill, menuju ke arah 2, pedang kedua, pedang ketiga, Wow. Deviant Sword-nya belum bisa langsung ditarik begitu saja tapi Dairan, Oh. masih ada Fist Boys, Albert masih bisa survive di arah tengah. Albert manusia setengah link. Kali ini lihat masih bertahan, masih hidup, membuat dia berada di posisi yang unggul 505 KDA Pro Pecor. Dan itu adalah refleks yang menurut aku nonsens banget. Sampai stiker. Dia lebih memilih ke arah kiri daripada ngedeketin Dairen-nya. Sambil stiker. Sambil stiker. Tapi stiker Manusia setengah link emang. udah Iya. ditarik padahal. Makanya
Udah ada tuh ditarik. panik-paniknya tuh. Dan bahkan itu bisa dibilang Donran Wolf King-nya nggak kena loh. Feeling gua pas bayi mainannya sugar glider. Jadi sering loncat-loncat. Gak ngerti gameplay dari Link-nya. Kayaknya ya pas kecil kita manjat pohon, dia manjat tembok kayaknya. Tapi nampaknya R7 harus jadi korban, Profesor. Iya. Ganking yang tepat. Poin keempat Rebellion membuat Araki Hoshi, R7 lebih tepatnya. Balik lagi seperti yang Mungonet bilang. Tadi harus respect dengan adanya Retribution. Sekarang harus respect dengan adanya damage dari tim Rebellion. Yes. Ya, mau nggak mau sih, timing itu kan yang menurut aku paling penting lah. Apalagi ngomongin soal Araki Hoshi yang selalu disiplin soal mereka tuh keluar dan masuknya ya. Apalagi Albert Finn. Mereka tuh selalu bebarengan combo jump in ke arah target utamanya Birul. Karena balik lagi dari tadi Birul dapetin farming yang bebas di bagian top lane, tapi untuk di team fight sepertinya dia tidak diberikan ruang bahkan untuk memberikan dealing damage. Swallow udah punya Landing Truncheon dan untuk kali ini Dairon dengan satu Dominance Ice. Apakah ini akan menjadi jawaban untuk pergerakan Albert dan juga Finn yang masih belum bisa dihentikan? Win of Nature tuh. Agak dari sedikit, Biro. iya, agak sedikit ini ya bisa kita bilang ya. Terlambat untuk Swallow. Untuk dari segi item-item yang dipilih. Iya. Karena dia harus butuh Dreadnought Dreadnought. dulu. Dia butuh untuk sustainability. Karena yang kita bilang dari awal. Ketika adanya Cecilian. Iya, Link ada tuh, Link di wah. top musuh. Itu benar-benar menjadi satu buah tamparan keras. Makanan empuk terlihat lezat dari Iya. seorang Swallow. Makanya aku penasaran kenapa nggak sekalian aja gitu loh. Fanny, Lancelot awal bandnya. Kenapa Esmeralda? Kenapa nggak Link gitu loh? Oke, tapi lihat Val! Gantian! Val yang harus respect tapi di pas sana. Lebih rule flicker, win of nature. Lihat dapat top dari seorang Alphard. Hilang tershutdown. Kali ini terperangkap dengan pergerakan dari seorang Ruby. Diberhentikan, Chase knockout strike. Langsung ada Skylar di depan sana. Lihat, tinju dibalas Pawan kali ini. Oh, banyak Knockout strike nih, balik lagi. Dua hilang. Akankah menjadi korban ketika ada seorang Pipin? Masih ada satu buah favor yang menyelamatkan hari dari seorang Pipin di arah mid lane. Wow, Rebellion Xian yang langsung mengembalikan keadaannya di menit-menit yang genting sebenarnya. Walaupun belum menit 12. Dan tampaknya mereka langsung ke arah Lord yang masih berwarna ungu. Dan langsung mengamankan satu purple buff juga milik Link. Tidak ada lagi Wah. purple buff untuk next team fight. Dan bahkan Lord ya langsung diamankan oleh Rebellion Xian. Link tanpa purple buff, bagaikan aku tanpa kamu tak berdaya. Lumpuh, setengah lumpuh Bung Hornet. Biasanya dia team fight-nya jarak tengah. Iya, menurut aku bahkan- terlalu overcommit nggak sih? Iya. Apalagi tanpa adanya mungkin backup yang begitu cepat. Gak ada Angela juga, Angelanya udah masuk ke arah si R7 tadi. Yes, ketika Nggak nggak ada ada hard hard guard guard. dan Yes. bahkan Skylarnya jump in ke dalam, tapi ada knockout strike dan itu menghentikan pergerakan dari Skylarnya. Karena kita tahu Skylar kan juga build-nya ke arah tank ya, karena dia mainin ke arah passive damage-nya. Karena satu hal sih dari Rebellion Xian. Val-nya ini distraction banget bro. Val-nya ini menjadi masalah. Biang keladi dari problem. Yang dimana RRQ Hoshi jadi terlambat untuk melakukan backup terhadap seorang Alberto. Dan lihat di arah top lane sana. Albert is coming. Mencoba untuk melakukan clear minion. Harusnya lebih gampang. Sini masih Lord yang berwarna ungu. At least mereka ngejaga 3 turret terakhirnya. Dan bahkan harusnya bisa dibersihkan dengan mudah. Iya, masalahnya satu, nggak ada high ground. Nah itu berbeda. Itu dia. Problemnya Iya. satu. Clay-nya bukan pakai high ground defensif. Dengan metode adanya Matilda sebagai mid laner, tapi pick over yang dilakukan Arakios, bisa aku bilang di sini masih kurang maksimal. Yang maksimal adalah pick over dari seorang Albertnya, Profesor. Iya, apalagi mengingat dari kita tahu Albertnya yang dari tadi benar-benar bebas. Wah, dan lihat kali deh. ini benar-benar dalam ancaman dan Skylar. David dan bahkan Skylar yang masih dipikir ke arah belakang. Lihat Birule juga mencoba untuk free hit. Dan masih ada Tempest of Blade. Pedang pertama, pedang kedua masih mencoba untuk dapetin poin kill ya. Killing Spree dapatkan Matilda juga masih belum mengeluarkan Fist Poison. Tapi kita di sana. Polis Karat masih mencoba untuk kabur ke arah belakang. Dan lagi-lagi langsung Oh, ada wow. trade kill. 3 orang dari anak Rebellion harus tumbang. Wow. Tanpa purple buff, Tanpa purple buff. masih bisa Yes. initiate, Yes. masih bisa dapetin point kill. 4 pedangnya berhasil diamankan. Albert, orang macam apa kau ini? Ingat dia baby alien. Bayi alien. Memang tidak salah title itu saya sematkan, tapi lihat di sini
Skylar, dia yang tadinya di ganking, terlalu tanky, menjadi kerugian untuk tim Rebellion Zion ketika komit terhadap satu orang Skylar. Skylar yang di menit 14 udah beda Bung Kornet. Itemnya udah lebih tanky Bung Kornet. Tapi masih fail ya, dengan kenakalannya yang dilakukan ya. Ya karena dia tahu rata-rata damage-nya itu adalah basic Physical. attack. Iya, Iya, physical physical attack. makanya. Dan Clay yang hanya bisa nembusin ke arah Val-nya dengan tadi Soul Bloom. Yes, Clay dan juga minimal Pipin. Minimal Pipin. Oke, tapi ngomongin soal Gold by Living by Mandiri kali ini. Wow. Jisa dan Skylar saling mengejar tapi kali ini 1v1 situation. Tempat Soblade dan bahkan mati bisa didapatkan oleh seorang Val. Karena masih ada execute, langsung di-trade begitu saja. Lihat sekarang dan bahkan masih bisa hidup. Skylar yang harus tumbang, di-cover dengan sangat amat baik dari Rebellion. Val still survive! Val still survive in the top Wow. lane! Lot terbuka! Ini bisa menjadi bencana Bung Kornet! 3 orang dari RRQ Oshi tanpa adanya Albert menuju ke arah Lord, tampaknya dibebaskan begitu saja. Walaupun masih ada Clay yang mencoba untuk dapetin point kill terhadap seorang Val yang masih terlalu saja jauh dari hadapannya, dan Clay-nya masih bisa nge-kill, tapi Wah. dia harus di-trade begitu saja. Agak gak worth it melihat adanya Clay yang tumbang, gak bisa inisiasi. Sedangkan Birul di belakang sana dengan bebas banget untuk bisa memberikan deal damage free. Tapi Albert berhasil mendapatkan purple buff ya kali ini. Ini berarti team fight yang akan sedikit berbeda dibandingkan team fight sebelumnya. Dan bukan cuma itu sih, 4 melawan 4 posisinya. Sementara Skylar, dia bisa mengincar ke arah yang berlawanan. Mungkin dia melakukan mirror atau bahkan mungkin datang dengan chase weight-nya. Karena kita Wah. tahu sekarang R7 sudah mulai menghadap di depan sana. Winter sudah dimiliki dari seorang Swallow. Daerah berada di garis depan. Ayo fenomen Flicker! Dibalas Flicker dan ternyata masih bertahan di depan sana. Enhance Lord berhasilkah memecahkan satu buah turret? Ataukah lebih terlebih dahulu nampaknya di tangan Lord yang mengamuk dengan akapaknya. Masih bisa untuk diamankan tampaknya dari Iya turret dong. ketiga. Terlebih Yes. dahulu, kapak emang ngamuk. Kapaknya mengamuk kayak mana? Gue tampol juga lu. Oke Profesor silakan. Ya, Val-nya benar-benar jadi Natalia Shotgun ya. Kita tahu bahwa dengan Heptasis, apalagi dengan Malefic Roar, itu tembus banget ke arah teman-teman dari RRQ Hoshi. Terutama untuk Albert, mungkin dia harus lebih berhati-hati karena silent-nya itu akan menghentikan pergerakan dari Wah, nggak ada Defense flicker. Sword. Don Ini- Run Wolf King dan bahkan Wave Dragon-nya ke arah seorang Biro, tapi kita lihat masih dipanggil begitu saja. Tidak bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan Birulnya. Siapa yang mau dikejar? Dan bahkan harganya sudah mulai masuk, tapi si Eagle-nya juga my tidak God. ada rasanya. Dan bahkan kita lihat dari Birul yang mencoba untuk langsung nge-push ke arah bottom lane-nya. Diamankan 2 turret ketiga dan bahkan kita lihat sendiri Albert yang tidak mau membuka. Masih mencoba untuk menahan. Membersihkan satu minion, tidak ada tempo supply, masih ada fish poison. Kita lihat Vale, backdoor, tapi belum ada minion. Dan masih bisa untuk ditahan oleh RRQ Oshi. Ini biji nih. Masih kecil bencananya tapi ini menjadi sebuah tamparan keras untuk tim RRQ Hoshi. Di menit yang ke-17. Ingat 3 menit lagi masuk menit 20 dan bahkan mereka akan kembali hidup ketika tumbang lebih lama lagi. Tapi di tengah sana base turret akan menjadi pilihan. Bisa fokus bersama dengan Birul. Base-nya bakal dipercepatkan Swallow. kah atau ternyata mereka memilih untuk mundur daerah? Memaksa maju kah? Cukup berbahaya. Albert melakukan clear minion terlebih dahulu. Laning phase menjadi prioritas utama untuk tim RRQ Hoshi, Bung Orin. Wow, ini benar-benar pede banget anak-anak Rebellion. Mereka walaupun sudah mulai dapetin semua turret dari anak-anak RRQ Hoshi, tapi mereka tetap disiplin, sabar, dan kayaknya mereka menunggu untuk Lord datang ke line of dawn. Aku lebih notice Albert dengan Windtalker. full damage, Windtalker di tangannya. Ini benar-benar Pengen langsung nge-burst ya? do or die. Do or bahkan. die, ya. Iya, ini istilah yang paling cocok kayaknya akan diperlihatkan oleh RRQ Hoshi Albert. Tapi kali ini player head to head by Lita, kita bisa melihat Skylar dan juga Birul dengan perbedaannya. Kill participation, yes, udah kelihatan. Dari segi fight-nya, Birul itu selalu berada di dalam lini tengah dari teman-teman Rebellion Zion. Mungkin untuk Skylar-nya yang sekarang lagi ngedorong, lagi manjangin laning phase-nya, kita akan lihat dia hadir nanti di team fight dengan Chase Fate. Tapi Val nggak bisa pick off dari Skylar. That's why Skylar yang jadi pilihan. Albert memiliki arah belakang. 12 detik lagi tapi lihat Albert seorang diri harus respect. Mencoba membalikan keadaan. Jangan lepas sana. Mencoba dibalikan keadaan. Val-nya masih tumbangkan. Tapi dua Dragon memisahkan seorang Jisa. RCW menjadi korban. Masih ada selamat. immortality. Masih ada Dynamite. Dan Favor lihat di sini. Deden from Bogor save the day. R7 still survive. Lord terbuka dengan sangat bebas. Tapi ternyata purple buff tidak ada di tangan Albert. Sorry to say Albert tidak berhasil memegang purple-nya again dan lagi.
Yes. Tidak adanya retribution juga tadi di tangan seorang Albert yang sudah digunakan karena Natalianya. Tapi kita lihat di sini 3 detik lagi. Retributionnya bakal ready. Sedangkan Jisa masih belum ada retribution. Tidak mau dipaksa untuk Cloud yang terhormat dan bakal Seven yang membuka sendiri sana. Tidak ada flicker. Hati-hati walaupun ada immortality. Seven-nya tumbang. Masih ada immortality. Mencoba untuk hidup kembali. Tapi langsung dicepat begitu saja. Albert yang langsung masuk tanpa ada purple buff. Ini akan menjadi satu team fight yang sedikit memaksakan. Karena tidak adanya energi dari seorang Link-nya. Mendapatkan kuda kedua tapi harus menghilangkan dirinya. Triple kill diamankan oleh seorang Cecilion. Skylar. Oh my god, Skylar, what are you doing? Skylar versus everybody dan hilang. Hampir wipe out. Pipin versus everybody. Ini bencana. Aralkiosi akankah one strike push? Lihat, Pipin There's versus no everybody dan way. bakal ini menjadi game Rebellion. untuk Rebellion. Sion take the game. Dan inilah dia Rebellion. Wow. Benar-benar tidak mau langsung pulang Wah, dan menuju langsung ke game yang ketiga setelah ini. Yang kira yang kanan yang ngomong. yang Rebellion Zion. Kiri, kenapa? Enggak, aku lagi Ada yang teriak, maksudnya kayaknya penasaran. ngapain gak sih? Ya yang paling sering ya ketika kita memenangkan sebuah match